Mari kita mau berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sampai saat ini, sampai detik ini Bapa. Kami boleh merasakan nikmatnya udara yang dapat kami hirup Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau membalas cinta kasih-Mu. Biarlah kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Biarlah kami mau mengagungkan-Mu, menaikkan rasa syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan acara kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat mulia, Kau yang sangat agung Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu, ku hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, sungguh Kau yang layak. Kami
semua karena anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami selalu bersyukur. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun zaman berubah, walaupun pandemi datang, kasih-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Selain dengan penyembahan kami, dengan pengagungan yang kami berikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Yes, katakan dengan iman. Selalu bersyukur. Tuhan, kami selalu bersyukur Bapa. Karena Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang kami Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita memujikan dengan segenap hati kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan, oh Yesusku, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
kasih-Mu. Selain kami mau bersorak-sorai untuk Engkau, Engkau yang mau menjamah setiap hati kami, Engkau yang memberikan roh sukacita pada setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap mengucap syukur untuk Tuhan? Haleluya, ku naikkan syukur. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan segala syukur kita. Boleh tepuk tangannya yang meriah, yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar, lebih kuat dari dosa kami Bapa. Katakan, kasih yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Boleh yang di rumah, yang di tempat ini, kita mau bergoyang. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kasih-Nya sungguh besar. Amin. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami akan selalu meninggikan nama-Mu Bapa. Kami gak akan berhenti bersorak-sorai untuk Engkau Yesus. Mari keluarkan suaramu yang terbaik. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti. Haleluya. Meninggikan nama-Mu. Haleluya. Dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Masih semangat muji nama Tuhan? Kita mau nyalakan api kita, amin. Kita mau bakar tempat ini dengan semangat kita, amin. Haleluya. Kami mau membebaskan jiwa kami Tuhan. Kami mau melepaskan segala maut yang mengganggu kami Yesus. Karena nama Yesus memenang kami. Haleluya. Katakan bersama-sama. Jiwa bebas terlepas.
hati kita. Kita mau menyiapkan jiwa kita. Kita mau siapkan segenap diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Haleluya Yesus. Engkau yang mengalir Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang Kau terutama di hidupku. Yes, Tuhan. Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini, Bapa. Mari kita mau sama-sama pujikan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Kau manis, Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku penuh, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Kami mau urapan-Mu, kami mau lawatan-Mu, Yesus. Yes, yes. Kaulah yang Kau terutama Di hidupku. Kita mau dengan segenap hati kita. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan dapat diterima oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, bekerja setiap hati kita. Mari saya undang semuanya perlahan untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap iman kita dan segenap kekuatan kita. Kita mau katakan, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah. Engkau yang bertahta, lebih lagi
Tuhan, dan juga yang di rumah katakan bekerja. Yes, Lord. Yes, 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 yes. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah Kau lebih lagi Tuhan. Kami butuh, yes, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan dengan segenap hati, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan untuk saat ini Bapa. Bekerjalah Tuhan setiap dari kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau tutup bungkus Tuhan setiap hati kami, setiap mata kami, dan juga telinga kami yang mendengarkan Bapa. Jangan sampai Tuhan iblis mencuri setiap firman yang masuk dalam kami. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang masih bisa mengikuti ibadah online, ibadah doa malam pada hari ini. Nah, salah satu berkat Tuhan ya, luar biasa sekali kita bisa masih punya paket internet untuk bisa beribadah secara online, itu luar biasa sekali. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang berkat yang masih Tuhan berikan kepada kita semua semasa pandemi ini. Karena saya sendiri percaya sampai detik ini Anda dan juga saya masih bisa makan sampai kenyang. Masih bisa menikmati hidup, menikmati oksigen, masih berpakaian yang baik, yang bagus, tidak compang-camping. Bahkan masih punya paket internet untuk ibadah online. Itu adalah berkat Tuhan. Dan saya juga percaya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Pasti ada tujuan tertentu, ada tujuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama belajar dengan judul yang saya berikan, 5 roti plus 2 ikan di masa pandemi. Kita akan buka perikop di Markus pasal 6. Kita akan baca bersama di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 43. Dari perikop ini saya mengambil 3 kunci. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Nah, itu dia. I spoiled it. Jadi tujuan Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita. Memberkati kita sampai detik ini. Itu bukan cuma untuk kita nikmati. Tapi untuk tetap bisa jadi berkat untuk banyak orang. Khususnya untuk sesama anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan kita sendiri kadang-kadang masih kesulitan dalam keuangan kita atau ekonomi kita. Pekerjaan kita, Anda dan saya masih tidak sama seperti yang pada awal mula sebelum pandemi ini terjadi. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini bisa benar-benar menjadi berkat dengan ketulusan hati kita, dengan apa yang kita punya, dengan 5 roti plus 2 ikan itu tadi kepada untuk orang-orang di luar sana, khususnya untuk sesama kita. Nah, mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-30 dulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat yang ke-31, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab
memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, ini intermezzo saja ya. Dengan dari ayat ini itu saya ingin mengingatkan Anda, saudara-saudari, dan juga mengingatkan saya sendiri juga. Bagaimana besar sekali belas kasihan Tuhan kepada kita. Bukan kasihan yang kayak sakno gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu katanya artinya compassion. Compassion itu adalah kasih yang mirip seperti empati. Yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya saya bisa merasakan apa yang dialami oleh sahabat saya. Pergumulan dia alami oleh sahabat saya, bagaimana dia merasa sakit hati, bagaimana dia merasa kesepian, bagaimana misalnya dia tidak tahu arah mana yang harus diambil, kebingungan, saya bisa merasakannya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan itu yang biasanya menyelamatkan banyak sekali orang, juga saya. Dan saya bertobat karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Oke, lanjut. Ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Setelah Tuhan Yesus sudah selesai mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada semua banyak orang itu tadi, waktunya makan. Karena kan sudah malam dan memang sudah waktunya makan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus melihat kalau tempat itu adalah tempat yang, apa tadi di ayat yang ke-35. Tempat yang sunyi dan hari sudah mulai malam. Bagaimana caranya bisa mendapatkan makanan untuk orang-orang yang banyak itu. Di sini poin yang pertama. Kunci yang pertama yang selalu membuat Anda dan saya gagal untuk menjadi berkat. Untuk memberkati orang yang membutuhkan. Yaitu kita tidak boleh, alias kita jangan fokus dengan situasi atau keadaan yang di depan mata. Yang kita lihat saat ini kita merasa kita kekurangan karena penghasilan kita kurang. Kita merasa kekurangan karena perekonomian dunia tergoncang. Kita merasa kekurangan karena kita tidak bisa makan enak seperti dulu. Atau kita tidak bisa jalan-jalan dan tidak bisa menikmati hidup seperti dulu. Sedikit pergi ke Bali, sedikit pergi ke luar negeri, seperti kayak gitu. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu keadaan kembali normal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala beberapa pekan yang lalu. Kita tidak bisa tunggu dan menunggu karena kita sendiri juga harus tetap bergerak. Kita harus move. Karena dunia ini terus berputar dan dunia ini tetap terus berjalan. Dan kita tidak boleh hanya diam saja. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya itu tetap percaya sama Tuhan. Dan berpegang kepada janji Tuhan kalau kita anak-anaknya tidak akan pernah kekurangan dan meminta-minta. Tapi bagaimana caranya kita percaya? Ya dengan iman. Seperti yang ada di kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat. Keadaan sekarang yang kita lihat adalah keadaan yang acak adut. Tetapi Tuhan tidak mau kita memperhatikan keadaan itu. Tuhan tidak mau fokus kita itu kepada keadaan yang acak adut itu. Tapi kepada Tuhan Yesus saja. Karena kalau kita hanya terus fokus pada keadaan kita tidak bisa bertumbuh. Kita akan selalu stuck di tempat kita. Karena kita manusia, punya kekurangan, keadaan juga. Dunia ini semakin hari itu akan semakin bobrok, semakin hari semakin gak jelas. Masa kita juga mau ikut semakin tidak jelas seperti dunia kita? Kita anak Tuhan loh. Kita itu harus bisa berdiri teguh dengan iman kita. Kita harus melihat segala sesuatu dengan iman, dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kita. Karena kalau kita melihat dengan
mata jasmani kita, pasti kita akan gagal, pasti tidak bisa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, langsung ngomong, suruh mereka pergi aja loh. Lah kan tempatnya sudah sepi, udah gelap, udah malam, kita mau cari makanan di mana? Dan mereka pada saat itu juga tidak memegang uang yang banyak. Ayat yang ke-37, Tuhan menjawab, tapi jawabnya Tuhan Yesus ini sangat luar biasa memang. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan tidak bilang, ya wis lah, pulang aja lah mereka. Atau itu cowok yang di pojok situ yang pakai kacamata, yang bajunya warna biru, coba suruh dia deh cari warung deket-deket sini ada ndak? Tuhan tidak suruh orang lain. Di saat dimana Anda dan saya tergerak oleh belas kasihan saat melihat saudara atau orang lain dalam kesusahan, itu adalah tanda we have to move. Kita harus bergerak. Kita harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Bukan orang lain. Karena Tuhan sudah menggerakkan hati kita. Tahukah Anda dan saya, tahukah saudara, kalau Anda dan saya itu harus punya belas kasihan yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hati Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala hari Minggu kemarin. Tuhan ingin supaya pikiran dan perasaan kita itu sama seperti pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi saat Tuhan berbelas kasihan kepada orang ini, si A misalnya, kita juga harus punya belas kasihan kepada dia. Dan pada saat kita merasakan belas kasihan itu, itulah tanda kalau Tuhan itu mau kita berbuat sesuatu. Kamu yang harus memberi makan, bukan dia, kamu, Anda dan saya, karena kita sudah belajar firman dan kita mengerti. Oke, yang pertama, kunci pertama tadi sudah itu ya, kita tidak boleh fokus, tidak boleh hanya melihat keadaan kita, tapi kita harus melihat dengan mata iman, mengarahkan mata iman, fokus tuh hanya kepada Tuhan aja, Allah kita, bukan kepada hal yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Karena banyak banget, karena di perikop ini kita sudah selalu pelajari ada 5.000 orang. Laki-laki tapi belum lagi istrinya, belum lagi nanti dia ajak tetangganya, mungkin dia ajak sepupunya atau siapa lagi. Belum lagi anak-anak. Jadi mungkin kira-kira bisa 10.000 orang atau bahkan lebih ya. Pokoknya banyak banget. Dan 200 dinar itu saya Google, kira-kira itu harganya kalau dirupiahkan sekitar 9 jutaan kalau sekarang. Saya tidak tahu kalau sudah berubah atau gimana. Dan saat itu mereka tidak memegang uang sebanyak itu. Terus mereka kayak nyindir sama Tuhan. Jadi kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu buat mereka. Kalau kesan yang diambil dari perkataan murid-murid Tuhan Yesus itu mereka seperti tidak rela. Kayak masa sih uang ini seharusnya saya berikan kepada dia, padahal saya sebenarnya juga saya juga butuh uang ini. Ada perasaan tidak rela. Kemudian mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Itu dia poin yang kedua. Poin yang kedua adalah carilah dari apa yang Anda miliki, apa yang Anda punyai. Kan Tuhan bilang di ayat yang ke-38 tadi. Sekali lagi saya bacakan untuk memberikan penekanan supaya Anda dan saya selalu ingat. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Berapa roti yang kamu punya sekarang? Coba periksa dulu, ada berapa banyak roti yang kamu punya. Harusnya langsung dilihat. Nah, seperti murid-muridnya juga langsung melihat, oh ini saya punya roti. Saya juga bawa roti dari rumah untuk peragaan. Ini saya punya roti. Dan rupanya ada 2 ikan. Saya tidak bawa ikan karena repot bawanya. Nanti meleleh ikannya karena dibekukan. Saya membawa roti. Tuhan bilang berapa banyak roti. Tuhan nggak bilang ikan, ya kan? Tuhan cuma bilang, rotimu ada berapa? Tuhan tidak tanya ikanmu, Tuhan tidak tanya roti dan ikanmu ada berapa. Nah, maka dari itu tadi judulnya saya berikan tanda plus. Plus artinya bonus. Saat murid-murid Tuhan Yesus mencari roti, mereka pun akhirnya mendapatkan bonus 2
berikan. Jadi cari dari apa yang kita punya. Ini ada satu ayat yang sangat menjadi reminder buat saya dan saya harap bisa menjadi reminder buat Bapak Ibu juga. Di Yesaya pasal ke-58. Yesaya pasal 58 ayat 10 dan 11. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Sekali lagi saya ulangi. Apabila Anda dan saya, kita menyerahkan kepada orang lapar, orang yang membutuhkan, apa yang kita ini pengen sendiri, kita inginkan sendiri. Saya ingin makan roti ini, saya nggak mau berbagi roti ini dengan orang lain loh, saya lapar kok. Tapi jika saya tetap membagi roti ini dengan orang lain yang lapar, dan tetap memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Pasti ada something nanti akan Tuhan berikan walaupun kita masih tinggal dalam kegelapan atau lembah kekelaman. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari, ayat yang 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini harus kita ingat. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mau menghafalkan ayat ini silahkan. Supaya itu bisa menjadi pegangan kita bahwa roti yang kita punya harus kita bisa bagikan kepada orang lain. Seperti gini. Bapak Ibu Saudara-saudari pasti yang punya anak, pasti mengajarkan kepada anak-anak Anda, ayo sharing. Mainannya dibagi dong sama, maksudnya diajak bermain juga temennya. Atau kakaknya, adeknya, di-share. Kuenya di-share dong, coklatnya di-share dong. Nah, untuk anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil tuh akan belajar, oh saya punya sesuatu dan saya harus juga berbagi dengan orang lain. Bukan cuma untuk saya sendiri aja. Anda bisa mengajarkan hal itu kepada anak-anak Anda. Bagaimana juga caranya Anda mengajarkan itu kepada diri Anda sendiri. Saya juga sering mengajarkan kepada ponakan saya, ayo sharing, ayo sharing. Kadang-kadang malah saya sendiri yang minta, ayo boleh dong dibagi enggak, boleh dibagi enggak es krimnya sama Ayi. Karena saya mau ponakan saya itu mengerti arti dari berbagi. Dan saya, kalau saya sudah mengajar ponakan saya, berarti saya juga harus bisa melakukannya dong. Karena anak kecil kan juga melihat contoh kita. Benar kan? Jadi dari ayat ini kita belajar, setelah kita mencari apa yang kita miliki, kita harus membagikan itu. Jadi bukan cuma kita pakai untuk diri kita sendiri saja. Ayo kita baca lanjutannya. Di ayat yang ke-39 sekarang ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Nah Tuhan Yesus ini poin yang ketiga. Ini poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah gak boleh fokus dengan keadaan yang susah. Tidak boleh fokus dengan keadaan yang susah saat ini. Sudah tutup aja mata jasmaninya, buka mata rohaninya, pasang iman yang kuat, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku untuk fokus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, cari dari apa yang kita punya. Cari. A bread. Found the bread. Akhirnya aku menemukan roti. Setelah mendapatkan roti, nah hati kita ini harus bisa berbagi kepada orang lain. Share dari ayat yang ayat yang ke-41 tadi ini, setelah ia mengambil 5 roti, berarti kan murid-muridnya memberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dibalikin lagi kepada murid-muridnya nih, supaya dibagi-bagikan, tuh sharing, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Poin yang ketiga, berikan rotimu, berikan itu, entah roti, entah uang, entah berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya.
Berikan kembali kepada Tuhan Yesus. Sadarkah, bukan sadarkah, tahukah Anda, semua berkat yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Jadi kita itu hanya pengelola. Ini harus saya selalu ingat sepanjang hidup saya, bahkan setiap hari. Kalau perlu saya catat di kertas, saya tempel di kulkas, di lemari, supaya saya ingat semua yang saya miliki sampai sekarang, rumah, mobil, duit, apapun itu, bahkan suami, bukan milik saya. Semuanya milik Tuhan. Tuhan yang memberi, nanti kita juga harus kembalikan ke Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita harus bisa mengelola apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu Tuhan tadi, murid-muridnya memberikan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan He gave thanks. Rupanya Tuhan itu mengucap syukur. Nah, ini teladan yang harus kita lakukan dan kita ambil dan kita lakukan dalam hidup kita. Teladan Tuhan Yesus pada saat mendapatkan berkat, mengucap syukurlah atas berkat itu. Walaupun cuma 5 roti 2 ikan. Mungkin nih, pada saat murid-muridnya Tuhan Yesus menemukan itu, mereka langsung bilang, kok cuma 5 roti? Kan ada 5.000 orang. Nah, sebenarnya bukan 5.000, bahkan mungkin lebih, ya kan? Gimana nih? Tapi mereka tetap berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu, dia tetap mengucap berkat. Pada saat Anda dan saya menemukan, uang 2.000. Cukup gak ya buat makan seminggu? Gak cukup dong. Sama kayak ini tadi, 5 roti 2 ikan gak cukup untuk 5.000 orang. Tapi teladan Tuhan saat mendapatkan berkat apapun, mengucap syukur. At least I have this. Setidaknya aku punya walaupun cuma 3 potong roti. Aku punya walaupun cuma 2.000 rupiah. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan berkat itu, dipecah-pecahkan lalu dibagikan. Selama roti ini ada di tangan Ria, roti ini tidak akan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Karena tangan saya adalah tangan manusia. Bapak Ibu harus ingat, tahu diri. Kalau Anda dan saya adalah manusia. Selama berkat ini ada di tangan Anda dan saya, berkat ini tidak akan bisa berlipat ganda. Tidak akan bisa. You have to give it back to God. Harus diberikan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi aku gak boleh menikmati. Ya boleh dong, ya pasti akan menikmati. Tuhan tidak sejahat itu. Tuhan tetap akan memberkati kita dan akan mengizinkan kita menikmati berkat itu. Tapi berikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu poin yang ketiga. Berikan apa yang Anda punya kepada Tuhan. Supaya Tuhan memecahkan dan membagikannya untuk Anda, keluarga Anda, saudara-saudara dan sahabat-sahabat Anda. Bahkan untuk orang yang Anda tidak kenal. Jadi misalnya Anda selagi nyetir, mau pulang, terus di jalan melihat ada pengemis misalnya. Atau ada anak jalanan, kehujanan, kelaparan. Anda saat itu hanya pegang 1 potong roti untuk snack Anda, karena Anda kelaparan di jalan, misalnya habis kena macet, untung masih punya 1 roti. Kalau enggak bakal pingsan kelaparan di dalam mobil atau di kendaraan, di motor misalnya. Tapi saat melihat ada anak jalanan juga kehujanan, kelaparan. Dan Anda merasakan, belas kasihan. Muncul belas kasihan. It's the moment that you have to move. You have to give the bread to him atau dia. Pokoknya berikan roti itu. Gak rela dong, iya, berikan saja. Mengucap syukurlah. Tuhan, untung aku masih ada punya 1 roti di tas. Bisa aku bagikan kepada dia. Untuk aku percaya aku pasti bisa makan nanti di rumah. Tiba-tiba misalnya ada tetangga ngasih makanan. Itu berkat Tuhan. Itu adalah roti yang sudah tadi Anda berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan pecahkan, Tuhan berikan kepada orang itu. Dan akhirnya Anda pun bisa menambahkan juga. Walaupun bukan roti ya, mungkin soto misalnya. Seperti itu, berikan apa yang Anda miliki kepada Tuhan. Kemudian, klimaksnya di ayat yang ke-42 dan 43. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang akhirnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah itu tadi sudah saya bilang 5.000 orang laki-laki, tapi gak tahu lagi kalau misal lebih, ya kan? Kemudian apakah sudah selesai sampai situ aja? Akhirnya waktu
murid-murid Tuhan Yesus membagikan roti sambil gugup, sambil keringat dingin. Aduh, ini rotinya cukup enggak ya untuk sini. Aduh, yang ini kasih, yang ini. Aduh, sambil ngobrol-ngobrol sebentar. Pelan-pelan satu persatu dikasih. Akhirnya lega. Dan bahkan terkumpul banyak lebihnya. Bisa dimakan sama Tuhan Yesus dan 12 muridnya. Bisa dibawa pulang lagi misalnya. Jadi bekal untuk di jalan oleh 5.000 laki-laki tadi dan keluarganya. Bahkan lebih. Karena apa? Kita berikan kepada Tuhan Yesus dengan kerelaan. Dan Tuhan yang akan membagikannya nanti. Tapi juga ada bagian kita tetap juga harus membagikan. Jadi bukan Tuhan Yesus yang memberikan kayak memberikan mana. Bukan. Sampai sana? No. Repeat. Ulangi. Maksudnya ulangi apa? Markus 8, ini ya. Perikop yang harus kita baca yang terakhir. Gak semuanya. Karena intinya sama. Markus pasal 8 ayat 1 yang sampai yang ketiga saja saya bacakan. Selebihnya ayat yang keempat sampai 10 silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca sendiri di rumah ya. Di rumah masing-masing. Kemudian pada perikopnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Tadi 5.000 sekarang 4.000. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Maneh. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid Tuhan Yesus saat mendengarkan Tuhan Yesus ngomong begitu, pasti Tuhan Yesus, wait, hold on. Aku tahu Tuhan Yesus mau ngapain. Pasti Tuhan Yesus minta roti kan? Nyoh. Nih. Aku punya roti Tuhan. Silakan Tuhan ambil. Tuhan menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan bagikan. Harusnya seperti itu, ya kan? Tapi murid-murid Tuhan Yesus enggak. Mereka malah bilang, tempatnya sunyi. Tempatnya sunyi banget. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan makanan segitu banyak untuk 4.000 orang ini? Diulangi lagi ketidakpercayaan mereka. Apakah Anda dan saya juga seperti itu? Oh, jangan sampai. Kita sudah membaca sendiri firman Tuhan dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah tahu 3 kunci tadi yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Dari 5 roti plus 2 ikan yang Tuhan berikan kepada kita di masa pandemi untuk orang-orang lain, untuk sesama kita. Itu gak mungkin cuma 1 kali aja. Saya percaya Tuhan mau seumur hidup kita itu kita akan terus mengelola keuangan kita untuk orang lain. Bukan orang lain juga, maksudnya buat kita dan juga orang lain. Berbagi, sharing. Seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sharing ya. Kita orang tua juga harus sharing. Tapi bukan cuma 1-2 kali. Seumur hidup. Repeat and repeat. Akan selalu seperti itu. Berkat Tuhan apakah akan terus mengalir? Ya jelas. Berkat Tuhan akan terus mengalir. Buktinya di pasal 8 ini. Mujizat Tuhan terjadi sama seperti yang pada saat Tuhan Yesus beri makan kepada 5 roti, memberikan 5 roti, 2 ikan kepada 5.000 orang, sama. Mungkin tidak selalu sama dalam hidup kita, mujizat yang Tuhan lakukan. Mungkin 2 kali sama, selanjutnya tidak sama. Tapi intinya selalu ada mujizat Tuhan. Tapi bukan itu fokus kita, ingat. Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kewajiban Anda dan saya untuk berbagi. Kewajiban kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang harus kita lakukan. Bukan demi kita mendapat berkat. Maksudnya bukan demi kita mendapat imbalan dari perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Saat kita memberi kepada orang lain, fokus kita kepada Tuhan. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Aku tahu ini adalah firman Tuhan yang harus aku lakukan sebagai kewajibanku. Dan aku melakukan ini dengan kerelaan hati, dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Bukan untuk mujizatnya. Sama seperti pada saat Nabi Elia disuruh Tuhan untuk ngomong sama janda di Sarfat. Untuk berbagi berkat, janda di Sarfat pasti syok. Gak salah nih orang. Gue cuman punya sedikit tepung dan sedikit minyak mau dimasak sedikit. Terus jadi roti, terus bagi 2 sampai anak.
Terus habisnya akhirnya mati. Setelah itu mati karena waktu itu kelaparan. Tapi karena dia percaya dengan dengan Nabi Elia, dengan ucapan dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, dia tetap berbagi walaupun dia kekurangan. Kita sudah belajar dari banyak sekali contoh yang ada di Alkitab ini. Sekarang pun kita tetap juga harus melakukan hal itu. Kemudian ayat yang terakhir deh. 2 Korintus pasal 8 ayat 14. 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15. Ini juga reminder supaya kita semua harus ingat kalau kita harus selalu berbagi, harus jadi berkat di masa apapun hidup kita, musim apapun kita, apakah berkelimpahan atau kekurangan, tetap terus jadi berkat buat orang lain. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian next time, kelebihan mereka itu akan mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itu ada cuplikan yang diambil oleh Paulus dari kitab Musa. Waktu bangsa Israel diberikan mana. Tidak ada orang yang akan kelebihan dan tidak ada orang yang akan kekurangan saat mereka memberkati. Supaya kita punya keseimbangan. Makanya kenapa banyak orang di luar sana yang masih kekurangan? Yaitu tugas Anda dan saya sebagai anak Tuhan untuk berbagi dengan mereka. Berbagi dengan saudara-saudari kita. Saya akan menutup dengan sedikit kesaksian saja, sedikit saja intinya dari apa yang saya alami tentang firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini benar-benar hidup dalam kehidupan saya secara pribadi. Jadi saya bukan cuma menyampaikan apa yang ada di Alkitab, tapi saya juga menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Maka dari itu saya bisa mendapatkan 3 poin tadi itu. Karena saya tidak mau fokus dengan keadaan saya sejak pandemi. Dengan perekonomian yang semakin menurun dari awal. Tapi saya juga punya tanggungan. Saya dan suami punya tanggungan. Saya juga harus tetap membayar untuk anak-anak asuh. Dan suami saya juga harus tetap membayar pegawai-pegawainya tanpa mau untuk mengurangi gaji mereka. Tetap itu adalah kewajiban kami dan kami tidak mau melalaikan kewajiban itu. Karena kami tahu bos kami itu adalah Tuhan Yesus. Bukan diri kami sendiri. Dan pada saat kami tetap melakukan kewajiban itu walaupun rasanya menyesakkan dada dan cukup sulit buat kami. Tapi kami tetap melakukannya dengan setia dan taat. Dan yang pasti fokus dengan Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Mungkin hari ini saya tidak makan, yang penting mereka makan. Itu mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kemudian saya mencari selalu apa yang saya punya. Saya tidak mau minta orang lain. Kecuali ada orang lain yang memberikan kepada saya untuk saya berikan kepada orang lain. Tapi saya selalu memakai apa yang saya punya untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan karena saya baik, bukan karena saya murah hati. Tapi karena Tuhan yang ada dalam diri saya yang selalu mengingatkan saya, ayo jadi berkat, ayo jadi berkat, ayo jadi berkat. Sampai suatu hari saya dan suami merasa kecekik. Akhirnya, aduh gimana ini. Pekerjaan masih belum lancar seperti dulu dan masih banyak yang harus kami kebutuhan yang harus kami penuhi. Kemudian akhirnya pada saat saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan ngomong dengan ayat ini yang tadi kita baca. Ada berapa banyak roti yang kamu punya? Coba periksa, coba cek. Otomatis langsung pikiran saya itu mobil. Jual mobil. Yang mana aja jual mobil. Kemudian tapi saya nggak ngomong dulu sama suami, saya simpan dulu dalam hati karena saya sendiri masih sedikit bimbang dan bingung. Tapi kemudian beberapa hari berlalu suami saya pun akhirnya ngomong dengan ide yang sama. Gimana kalau kita jual mobil? Madek jantungku. Dan waktu itu langsung saya oke, kita rundingkan dan kita akhirnya menjual mobil. Dan pada saat itu saya sudah gak memikirkan apakah saya harus membeli mobil lagi. Enggak, saya berusaha untuk merendahkan hati saya untuk ya sudah kalau kemana-mana naik motor saja kalau gitu. Motor yang ada di rumah. Yang penting semua kebutuhan tetap tercukupi dan kewajiban kami tidak lalai. Kewajiban kami tidak lalai. Tapi singkat cerita, nah ini dia pada saat saya mencari roti, saya dapat roti nih. Si mobil ini tadi, saya jual akhirnya mobilnya. Kemudian langsung setelah terjual dan uangnya langsung dibagikan. Ya, untuk ini itu. Dan lebih banyak. Saya mendapatkan 2 ikan bonus dari Tuhan untuk saya bisa nabung. Hebat gak Tuhan? Hebat. Dalam kehidupan saya merasakan, wah gila.
Tuhan sangat hebat sekali. Saat saya mau melakukan kewajiban, Tuhan malah memberikan saya lebih untuk saya bisa nabung dan untuk saya bisa beli mobil lagi. Walaupun cuma kecil. Saya tidak pernah memikirkan saya akan punya mobil lagi. Karena saya pikir ya sudahlah, nanti mungkin next time kalau keadaan perekonomian sudah membaik saya bisa beli mobil lagi. Tapi saat itu saya tidak berpikir saya bisa beli mobil. Rupanya ada berkat lebih dari Tuhan. Sehingga saya dan suami bisa punya mobil walaupun kecil. Dan saya percaya mobil yang Tuhan titipkan itu kepada saya dan suami bukan hanya untuk kami nikmati. Bukan hanya untuk kami nikmati. Tapi ada tujuan Tuhan. Saya nggak tahu apa. Saya jalani saja kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mau ngomong, ikut Tuhan itu benar-benar sakit sih ya, kayak Pak Gembala bilang, nyeri-nyeri sedep, nyeri-nyeri mantep. Pada saat saya harus menjual mobil itu, rasanya kayak nyeri banget di sini. Bahkan saya nangis pada saat itu. Tapi saat saya ikut Tuhan dengan mantap dan saat saya dengan sungguh-sungguh melakukan kewajiban saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Keren Tuhan itu. Jadi saya tidak akan pernah mau tidak melakukan kewajiban. Ini kesaksian saya, semoga bisa jadi berkat untuk Anda. Supaya Anda juga bisa selalu ingat tentang kebaikan Tuhan dari masa lalu sampai sekarang. Bahwa Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan anaknya itu meminta-minta. Tapi tetap ingat, fokus sama Tuhan. Bukan fokus sama mujizat dan berkat Tuhan. Dan fokus untuk tetap terus melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Walaupun di masa pandemi, musim apapun itu kita harus tetap menjadi berkat. Agar semua orang di dunia ini bisa melihat Tuhan Yesus hidup dalam hidup Anda dan saya. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus bisa tetap menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Ya Tuhan, sejujurnya kami tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kami percaya bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan semua firman Tuhan dengan kerelaan hati dan dengan ketaatan. Kami mau tetap fokus kepada Tuhan Yesus, memakai apapun yang Tuhan sudah berkati kami, semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk kesenangan kami sendiri. Dan kami mau berikan itu kepada Tuhan, agar Tuhan bagi, Tuhan menolong kami untuk berbagi untuk orang lain. Karena jika kami melakukannya sendiri kami tidak mampu. Tetapi kami mampu melakukan segala sesuatu bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong sertai terus hidup kami sampai pada kesudahannya. Dan kami percaya Engkau Allah kami akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.